Nah, kali ini kita mau bahas tentang kamera. eh, Nah, jadi ada beberapa pembahasan ya di sini. Untuk tipe 1000 ada 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, dan 1500D. Nah, dari kamera kelima ini manakah sih yang masih worth it di tahun 2022 ya? Saya di sini bercerita tentang pengalaman saya ya di dunia kamera, karena kebetulan saya sewa kamera dan servis kamera. Dan tentunya ya sedikit-sedikit lah pengalaman-pengalaman saya atau kejadian-kejadian yang pernah saya alami. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada tipe 1000D ya. Untuk spesifikasinya tahun rilis 2008, untuk resolusi kamera 10,5 MP dan maksimum shutter speednya itu 4000 dan ISO maksimalnya itu 1600. Untuk sisi screen atau layar itu 2,5 inci. Sudah menggunakan memori SD SDHC ya. Untuk warnanya sendiri, untuk tipe 1000D ini hanya warna ada hitam. Untuk format image-nya itu JPEG dan RAW ya. Untuk image stabilizer-nya belum ada ya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apakah 1000D ini sudah support video? Jadi untuk tipe 1000D ini belum ada support video, teman-teman. Pernah kemarin ada yang bertanya, Mas kok di Google itu ada yang support video 1000D? Nah, itu bisa didalami lagi ya, bahwa saya juga pernah kemarin dapat info bahwa spesifikasi kamera Canon 1000D ini sudah ada format videonya. Namun, ini dari beberapa teman-teman juga bahwa Canon 1000D ini sebenarnya belum ada fitur videonya. Jadi teman-teman harus jeli lagi. Kalau teman-teman ada yang teman mau beli kamera terus 1000D terus sudah ada videonya, itu hoax. Terus juga di sini ada ISO maksimalnya itu 12.800, padahal untuk ISO maksimalnya itu 1600. Mungkin itu saja. Lanjut di kamera Canon 1100D. Nah, untuk kamera Canon 1100D ini resolusi kameranya sudah 12,2 megapiksel ya. Untuk tahun rilisnya 2011 dan maksimal shutter speednya itu 8000 dan ISO-nya itu maksimal 6400, sama kayak tadi ya. Untuk screen size-nya itu 2,7 inci, jadi agak besar lagi dari 1000D. Nah, untuk resolusi video, jadi di kamera Canon 1100D ini sudah ada support videonya ya teman-teman. Resolusi videonya itu 1280 kali 720 pixel. Memorinya sudah sama SD SDHC. Dan untuk varian warnanya sendiri itu ada hitam, abu-abu, merah, dan coklat. Nah, mungkin lanjut. Nah, seterusnya ada Canon 1200D dengan tahun rilis 2014. Untuk resolusi kameranya itu 18 megapiksel dan maksimal shutter speednya itu 4000. Nah, untuk maksimal ISO-nya sendiri 400. Untuk screen size-nya itu 3 inci. Dan resolusi videonya ini ada beberapa ya, ada 1920 kali 1080, 12.080 kali 720, dan 640 kali 480. Nah, untuk format videonya sendiri H264 terus sama movie. Memori cardnya juga sama SD SDHC. Nah, di sini yang membedakan adalah sudah mulai memasuki image stabilizer ya. Jadi di Canon 1200D ini udah ada image stabilizernya, face recognition-nya, terus pull up-nya. Terus untuk warnanya sendiri warna hitam. Oke, lanjut. Nah, terus ada Canon 1300D dengan tahun rilis 2016 dan di sini sudah menggunakan lens mount FS ya. Jadi untuk lens mount FS ini adalah fitur ketika kita merekam video sudah autofocus sendiri. Jadi sudah jalan sendiri autofocusnya. Untuk resolusi kameranya 18 megapiksel dan maksimal shutter speednya itu 4000. Lanjut di maksimal ISO-nya itu 12800. Untuk screen size-nya 3 inci dan resolusi videonya ini 1920 kali 1080. Jadi hampir sama dengan 1200D. Untuk format video sudah sama ya, sama hampir sama MOV H264
Terus tipe windownya optical sama. Nah, di sini bahkan di kamera Canon 1300D image stabilizer-nya belum ada ya. Jadi apa sih ya image stabilizer? Nanti kita pahami lagi ya. Terus warnanya hitam, dan di sini di Canon 1300D adalah yang menunjukkan dari persaingan dari 1200 dan 1300D ini. Yang paling menonjol adalah wifi-nya itu sendiri. Untuk resolusi kamera dan segala macamnya itu hampir sama ya. Oke, lanjut. Nah, di Canon 1500D untuk spesifikasi tahun rilis 2018 dan juga sama lensanya sudah FFS ya, sudah stabilizer sendiri ketika video. Untuk resolusi kamera sendiri itu 241 megapiksel. Nah, untuk maksimal ISO-nya sendiri 400, screen size 3 inci, dan resolusi videonya itu 1080 30 fps ya. Terus format video, di format video ini sudah MP4, H264, AFC HD, dan Movie. Dan untuk image stabilizer-nya, face recognition-nya, pull up-nya belum ada semua. Jadi yang menguntungkan di sini apa? Yaitu hanya ada Wi-Fi dan NFC, terus juga di resolusi kamera 24 megapiksel. Untuk desain bodinya sendiri, ini ada Canon 1000D. Untuk layarnya sendiri ini ya 2,5 inci dengan baterai LPE5. Jadi ini warna putih ya. Untuk tipe Canon 1000D ini baterainya sama dengan 500D, 450D. Oke, lanjut di desain 1100D. Untuk layarnya sendiri 2,7 inci dan baterainya itu LPE10 ya. Jadi untuk LPE10 itu baterainya sama dengan Canon 1200D, 1300D, dan 1500D. Itu semuanya hampir sama, bahkan sama LPE10. Untuk layarnya sendiri, di sini layarnya udah 2,3 inci seperti ini. Nah, di sini desain bodinya ini di sini halus ya. Terus juga di Canon 1100D yang paling mengesalkan adalah kerusakannya teman-teman. Jadi untuk beberapa masalah yang pernah saya tangani di 1100D ini adalah layarnya ya. Jadi layarnya ini sering rusak, yaitu vignette ya. Jadi untuk beberapa penanganan yang pernah saya alami, Canon 1100D ini seringnya di LCD vignette. Nah, untuk LCD vignette itu sendiri banyak ya penyebabnya, diantaranya baterainya yang dipasang terus, juga penyimpanannya yang kurang baik. Nah, terus juga spare partnya ini mahal ya teman-teman. Kalau 1100D ini spare partnya mahal dibandingkan dengan kamera-kamera yang sekarang. Untuk LCD-nya sendiri 1100D sekarang hampir 500 ribuan. Oke, lanjut. Nah, untuk kamera Canon 1200D, 1300D, dan 1500D semuanya layarnya 3 inci dengan baterai LPE10. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Ini jadi layarnya hampir sama. Yang menunjukkan perbedaan adalah di bagian sini ya. Di bagian sini itu ada kayak seperti lambang Wi-Fi atau sinyal gitu. Seperti ini. Untuk bodi-bodinya di sini sama ya. Di sini ada karetnya. Ada karet sama juga. Lanjut. Nah, mungkin dari penjelasan tadi teman-teman agak apa ya istilahnya mumet pokoknya lah ya. Nah, kita ya bola ya kayak gitu. Nah, kita lebih ke kompresikan lagi ya, lebih ke rincian lagi, atau istilahnya lebih disederhanakan lagi. Untuk Canon 1000D ini resolusi kameranya 1 MP, ISO maksimalnya itu 1600, dan shutter speednya maksimal 4000. Terus Canon 1100D 12 megapiksel, terus 6400, sama maksimal shutter speednya itu 8000. Terus juga 1200D resolusi kameranya 18 MP, untuk maksimal ISO-nya itu sendiri 6400, dan maksimal shutter speednya itu 4000. Lanjut di Canon 1300D dengan 18 megapiksel, ISO maksimalnya 12800. Untuk 500D, untuk 1500D 24,1 megapiksel dan ISO maksimalnya itu 6400, dan maksimal shutter speednya itu 4000. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan yang tadi. Jadi untuk rinciannya di sini dibandingkan dengan 1000D, 1100D, dan 1200D, 1200D adalah yang paling tinggi ya. Terus juga di 1300D dan 1500D ya sama-sama Wi-Fi, cuma di ISO maksimumnya itu lebih tinggi
kamera Canon 1300D. Ini kita lanjut ke harga kameranya dulu. Di tahun 2022 ini mungkin masih pada teman-teman masih pada menanyakan tentang harga ya. Ini tergantung lokasi teman-teman berada ya. Ini di sini adalah harga di lokasi saya, di tempat saya. Jadi untuk Canon 1000D ini harga bekasnya 1 juta sampai 1.500.000 dan harga barunya 4 juta dan 5 juta. Wih, ini harga barunya teman-teman. Jadi kalau saran saya sih sebenarnya beli bekas aja, nggak usah baru-baru ya. Kecuali kalau beli mirrorless. Kalau beli mirrorless itu harga 4 juta, 5 juta itu udah dapat dibandingkan dengan beli kamera baru tapi spesifikasinya rendah. Nah, terus lanjut Canon 1100D harga bekasnya 1.500.000 dan 2 sampai 2 juta, harga barunya 4 juta sama 5 juta. Di Canon 1200D harga bekasnya 2 juta sampai 3 juta dan harga barunya 5 juta sampai 6 juta. Anjay. Nah, jadi untuk rincian harga ini tergantung lokasi teman-teman berada dan juga untuk harga ini tergantung fisik body itu sendiri dan minusnya apa dan segala macam ya. Jadi untuk harga ini adalah harga yang saya rasa yang normal untuk barang yang normal dan tanpa kerusakan yang berarti ya. Untuk kelengkapan juga sama. Kadang ada yang jual cuman body doang, lensa doang, terus kamera body terus sama tas doang, gak sama kardus ya, tergantung kondisi juga lah. Lanjut di Canon 1300D harga bekasnya 2.500.000 sampai 3 juta dan barunya itu 5 juta sampai 6 juta. Harga Canon 1500D harga bekas 5 juta sampai 6 juta dan harga barunya 7 juta sampai 8 juta. Jadi untuk harga-harga tersebut teman-teman harus mikir lagi ketika mau beli kamera yang baru ya. Dan juga untuk harga kamera bekas di Canon 1500D ini masih tinggi. Saya sarankan teman-teman belinya mirrorless langsung ya. Nah, setelah dari perbincangan tadi, pembahasan tadi dari awal sampai akhir, mungkin teman-teman sudah tambah mumet maning ya, mungkin tambah mumet maning. Nah, untuk dari penjelasan tadi saya sudah menyimpulkan yang mana yang terbaik dan mana yang bisa menjadi rival atau bisa menjadi sebuah perbandingan. Nah, untuk 1300D dan 1500D hanyalah menang di wifi juga, terus resolusi kameranya menang di 1500D. Cuman kayaknya kita harus cari lagi yang harganya murah karena teman-teman carinya yang murah ya. Nah, jadi yang murah berarti 1300D. Nah, terus di 1300D dengan yang lainnya, misalkan saya sudah menunjukkan 1200D ya. Kenapa kok rivalnya itu 1200D? Karena dari kedua kamera tersebut adalah sebuah kamera yang sama, cuman perbedaannya hanya ada di wifi. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, untuk kedua kamera ini mungkin teman-teman sudah mulai mumet lagi ya. Aduh, untuk sing endi maning ya. Ini saya juga sudah mengkompresikan beberapa kelebihan dan kurang. Nah, di sini perbandingan Canon 1200D dan 1300D. Kategorinya sama, DSLR. Terus tahun rilisnya di Canon 1200D 2014 dan 1300D 2016. Jadi untuk teman-teman kadang ada yang pengen beli kamera tahun baru ya, mungkin jalan satu-satunya ya 1300D dibandingkan 1200D. Untuk resolusi videonya hampir sama ya, cuman di 1300D hanya ada 1920 x 1080. Untuk dimensinya 1200D hampir lebih gede daripada 1300D. Nah, untuk fiturnya sendiri masih sama, cuman di 1300D hanya menang di wifi-nya saja. Oke, untuk kelebihannya kualitas gambar yang tinggi di Canon 1200D, pengambilan gambar atau video menjadi lebih tajam, fitur kamera mudah digunakan. Ya, emang kamera 1200D emang sangat mudah digunakan bagi pemula misalnya. Terus juga Canon 1300D dilengkapi dengan wifi dan NFC. Ukuran body, desain kamera yang nyaman karena agak kecil dari 1200D ya. Dan juga merekam kualitas Full HD teman-teman. Untuk kekurangannya sendiri, layar tidak touchscreen, sama dengan 1200D, 1200D dan 1300D juga sama ya. Kedua-duanya belum ada touchscreen-nya. Terus cat gampang luntur,
Ya, untuk sampai sekarang dari tahun 2016 sampai sekarang 1200D yang saya punya itu catnya masih aman-aman aja ya. Terus baterai yang tidak tahan lama. Ya emang kalau kamera 1200D untuk baterai tidak tahan lama itu ketika digunakan buat video. Nah, untuk Canon 1300D, ISO-nya yang terbatas dan tidak memiliki mikrofon eksternal, waktu perekaman yang singkat. Dari kedua kamera ini, 1200D dan 1300D, keduanya hampir-hampir sama, yang membedakan hanya ada di wifi. Dan pengalaman saya ketika mempunyai kamera DSLR yang sudah menggunakan wifi, itu malah jarang dipakai teman-teman. Jadi malah seringnya pakai OTG sama card reader. Nah, seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya sendiri adalah saya merekomendasikan Canon 1200D. Yang pertama karena harganya murah, terus juga sudah ISO-nya sudah tinggi ya. Terus resolusi kameranya juga sudah cukup lumayan dan harganya pun murah, dan juga spare partnya pun juga murah teman-teman, dibandingkan dengan 1100D di bawahnya Canon 1200D yang spare partnya itu mahal sekali. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen beli kamera terus bingung. Ya, seperti itulah. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen konsultasi atau servis kamera atau rental kamera, bisa menghubungi di layar. Dengan juga untuk IG-nya sendiri, Instagram sendiri itu menulis rental kamera, dan alamat kita itu berada di Pemalang, Jawa Tengah. Oke, cukup sekian. Salam Indonesia, mantap.